Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam juga Pak Farid selaku dosen praktikum pemrograman berorientasi objek kelas I3. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alexander Agus Sinaga dengan NIM 0820 11633062. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penjelasan tentang proyek UAS praktikum PBO I3. Sekaligus saya ingin men-share apa yang telah saya kerjakan dalam proyek saya ini. Terdapat 2 soal, baik saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, terdapat 2 soal di sini. Soal yang pertama itu soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Jadinya ada suatu vektor, yaitu ada vektor V, X1, X2 sampai Xn elemennya. Indeksnya itu dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Lalu algoritma pengurutan dari nilai terbesar dan terkecilnya itu dipakai algoritma sebagai berikut. Lalu soalnya itu kita disuruh membuat function dari masing-masing soal tersebut, yaitu function yang pertama itu ambil indeks yang bersesuaian dari hasil pengurutan nilai-nilai suatu vektor, kemudian simpan hasilnya ke dalam suatu vektor. Vektor yang dihasilkan berisi indeks dari nilai-nilai yang terurut, yaitu sebagai berikut. Penulisannya, sintaksnya itu public vektor indeks urut vektor, parameternya itu vektor V. Lalu function yang kedua, yaitu gunakan hasil dari point A tadi, vektor yang return vektor tadi, untuk mengurutkan suatu matriks berdasarkan kolom ke I. Itu sintaksnya itu public matrix, urut matrix, parameternya itu ada 2, ada matriks M dan integer kolom ke berapa. Lalu ilustrasinya seperti berikut. Misalnya ada suatu matriks M, elemennya sebagai berikut, ada 3, 5, 6, dan seterusnya, dan akan diurutkan berdasarkan kolom yang kedua. Langkah-langkah yang pengurutannya sebagai berikut. Itu pertama ambil dulu kolom kedua, itu kolom kedua ini, dan matriks M, lalu disimpan ke suatu vektor. Jadinya kolom kedua ini ambil elemennya, baru disimpan ke dalam vektor. Jadi 4, 7, 11, 9. Lalu yang kedua, yaitu urutkan nilai-nilai dari vektor V dan sekaligus ambil indeksnya. V jadinya tadi vektor V kan tadi udah diambil 4, 11, 9. Lalu kita urutkan dari mulai yang terbesar, dari terkecil ke terbesar menggunakan algoritma yang telah disediakan pada soal tersebut, yaitu yang seperti ini. Lalu menghasilkan V index itu 0, 1, 3. Nah, karena kalau kita lihat misalnya ini kan sudah diurutkan, jadi 4 ini sebelum diurutkan itu pada indeks ke 0. Berarti ini 0 gitu, simpan ke vektor V 0. Lalu 7 ini pada yang sebelum diurutkan itu berapa, pada indeks berapa, pada indeks 1, disimpan sini 1 gitu. 9 ini sebelum diurutkan itu pada di indeks ke berapa, ada indeks ke 0, 1, 2, 3, pada indeks ketiga, simpan ke sini 3. Lalu 11 ini pada indeks ke berapa sebelum diurutkan, pada indeks ke 2, 0, 1, 2, karena array itu mulai dari 0 ya kalau di Java. Jadinya disimpan sini kedua. Lalu selanjutnya
gunakan V index yang tadi hasilnya itu, yang indeks yang sudah dihasilkan tadi sebagai dasar pengurutan matriks M berdasarkan kolom kedua gitu. Karena tadi kan akan diurutkan ke kolom kedua gitu. Misalnya hasilnya ditempatkan dalam matriks M, nanti hasilnya itu dia di return hasilnya itu matriks M tadi. Nah seperti ini hasilnya, nanti caranya kayak gini, jadinya tempatkan baris ke 0, perhatikan V index yang ke 1 adalah 0, jadi ini kan 0 nih, V index yang ke 0, berarti kita urutkan, kita tempatkan baris ke 0 kan ini 3, 4, 6 gitu. Nah kita pindahkan ke matriks N ke indeks ke 0 gitu, baris ke 0 gitu maksudnya. Lalu selanjutnya contoh lagi, tempatkan baris ke 1. Nah, perhatikan indeks yang kedua adalah 1. Nah ini kan indeks kedua ini kan 1 nih indeks nih, karena ini sebagai dasar pengurutan matriks tersebut gitu. Nah baru kita tempatkan baris ke 1, kita tempatkan ke baris ke 1 di matriks N gitu. Lalu selanjutnya tempatkan baris ketiga, perhatikan indeks ketiga itu adalah 3, indeks yang ketiga itu adalah 3. Yang ini nih maksudnya, atau indeks kedua itu adalah 3 gitu kan. Jadinya kita ambil baris yang ketiga ini, kita ambil baris yang ketiga itu kita tempatkan ke baris yang kedua gitu. Karena kita mengurutkan berdasarkan tadi matriks. Lalu selanjutnya tempatkan baris yang kedua, perhatikan indeks yang keempat gitu. Yang keempat kan 2 nih, ini 2 nih. Berarti ambil indeksnya baris yang kedua, atau ini kan kedua nih. Baris yang kedua ini 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi kita ambil baris kedua ini, kita tempatkan ke baris yang ketiga gitu, karena ini kan tadinya 2 gitu. Jadi kita pindahin gitu. Nah, langsung saja kita ke programnya. Ke program yang Java terlebih dahulu. Lalu ini ada package UAS. Ini adalah nama package-nya. Import Java Util Scanner ini untuk input user. Nanti ada kelas matrix, atributnya itu ada elemen. Ini ada nilai default-nya, nilai default matrix. Saya samakan dengan yang tadi di Word tadi, matrix M itu. Lalu ada ini identifier itu private semua. Ada row itu menunjukkan baris, kolom itu menunjukkan kolom. Lalu ada konstruktornya itu ada 2. Yang pertama itu tanpa parameter, itu nilai defaultnya nanti row-nya itu 4, kolomnya itu 3, karena berdasarkan nilai default yang di atas tadi gitu. Lalu kalau public matrix nih, kalau pakai parameter row kolom, nanti di input row-nya itu berapa, kolomnya berapa, nanti user itu akan mendapatkan input, misalnya masukkan nilai ke elemen ke 1 pada baris ke berapa. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan yang tanpa parameter supaya cepat. Lalu ada display matrix terlebih dahulu, itu melakukan display atau ngeprint nanti. Ngeprint elemen-elemen dalam matriks, algoritma seperti berikut. Ini ada setter getter atau enkapsulasi disebutnya kalau di dalam konsep PBO itu mengambil elemen di dalam matriks itu, mengambil variabel instannya itu row-nya, kolomnya, set row itu melakukan setting atau pengaturan atau pengubahan terhadap variabel instan tersebut. Misalnya row-nya itu berapa mau diubah gitu. Sama seperti set elemennya juga sama. Misalnya kita parameter itu ada integer, kolom, elemen, dia kita mengeset
elemen pada matriks tersebut pada row, kolom dengan elemennya itu berapa. Lalu selanjutnya itu ada urut matriks. Urut matriks itu yang buat ngurutin matriks itu ya. Jadinya nanti matriks M, parameter itu ada matriks M, vektor V, gitu. Vektornya nanti akan saya jelaskan. Nah, matriks N, lalu algoritmanya seperti matriks N, new matrix, N-nya nanti kita set, gitu kan. Kita set supaya sama kayak matriks M gitu, karena kita melakukan copy, backup gitu. Lalu ini ada looping, ini untuk men-set elemen, gitu. Untuk mengurutkan nanti, ini ntar return. Langsung ke vektornya, kelas vektornya sama, private, identifier-nya itu integer, elemen, itu array 1 dimensi. Kalau matriks tadi array 2 dimensi. Lalu ada size gitu, atau panjang vektornya. Lalu ini ada konstruktornya itu ada 3. Gitu. Bisa dilihat saja. Gitu. Mungkin bisa dilihat saja kalau misalnya di input size berarti melakukan set atau memasukkan parameter tersebut ke dalam variable instance tersebut. Pada objek tersebut langsung elemennya itu kita set. Jadi kita definisikan deklarasi array-nya itu berapa panjangnya. Kalau integer elemen juga nih clone ini artinya itu kita copy gitu atau kita doublekan. Karena kalau kita tahu kalau array itu bersifat statis gitu dalam pengalokasi memoriannya. Bisa 1 kalau tidak ditambahkan, bisa 1 memori kalau nggak ditambahkan clone ini. Jadi kalau ditambahin clone biasanya itu beda memori. Ini kalau di size itu ya di elemen itu panjang array-nya yang tadi di clone. Kalau vektor, nah ini di elemen, ini kita deklarasikan array itu berapa, jumlah elemennya itu berapa kan, elemennya itu sesuai dengan matriks baris matriks tersebut pada meter tersebut. Size-nya itu ya panjang array-nya, lalu ini kita masukkan. Lalu kita sort vektor. Tapi sebelum sort kita akan menjelaskan setter getternya terlebih dahulu. Untuk mode ini setter getternya set get size, get element, get all, set element, set all, set size, set element sama set all itu bedanya. Kalau set element itu satu elemen doang. Tapi kalau set element all itu artinya kalau ada elemen all itu berarti semuanya. Jadi kita mengubah elemen semuanya tersebut dengan elemen apa. Kalau set elemen doang ini pada indeks keberapa gitu, lebih tepat. Itu aja perbedaannya. Setter getter atau enkapsulasinya. Lalu ini display, biasa mendisplay vektor. Ini sort vektor. Melakukan pengurutan berdasarkan algoritma tersebut tadi. Ya, sudah terpampang di Word tadi. Lewatkan saja tadi. Ini indeks urut. Nah, ini baru mengambilkan urut tadi vektor. Tadi indeks yang tersebut kita cocokkan gitu untuk mendapatkan indeks urut tadi. Gitu, V indeks tadi. Supaya buat dasar pengurutan matriks tersebut gitu. Ini langsung dibaca saja ya. Ya, seperti V index itu new vektor kita melakukan nanti yang di return itu V index ini. Ini V root ini sebagai dasar pengurutannya. Nanti hasilnya itu V index ini. Nanti ini hasilnya itu ya indeks vektor yang sebelum diurutkan gitu. Berdasarkan pengacuannya itu pengacuan vektor yang sudah diurutkan. Ini algoritmanya. Langsung kita ke kelas main class. Public class ya. Terus ini main ini scan input. Nah, ya kita pertama membuat objek terlebih dahulu, objeknya itu objek M.
Ini matrix M, kita display matrix M-nya. Lalu kita user menginput gitu, mau diurutin dari kolom ke berapa gitu. Kalau sesuai soal itu kolom kedua gitu. Nanti ini input dari user. Kalau ini vektor V, vektor urut, vektor indeks sama matrix N ini berarti totalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 objek yang kita buat gitu. Vektor V, ini vektor V-nya itu kan pakai nilai default yang tadi. Bukan nilai default, pakai nilai yang kita ngambil tadi. Kan tadi kolomnya itu berapa? Berarti kita ngambil berdasarkan elemen pada matriks tersebut, pada kolom berapa. Yang seperti soal tadi. Lalu V urut. Nah, baru kita urutin tadi vektor V-nya. Tadi kan udah diambil tuh elemennya dari matriks, baru disimpan ke vektor berdasarkan kolom. Baru kita urutkan itu vektor V-nya. Nah, vektor indeksnya ini, nah baru nanti kan tadi kan udah dikasih urutan, baru kita mengambil indeks tersebut berdasarkan vektor V yang nanti akan diambil berdasarkan vektor V yang sudah diurutkan seperti yang di soal tadi. Nah, baru nih matriks N baru nanti diurutkan berdasarkan kolom keberapa berdasarkan V indeks tersebut. Langsung kita run saja. Oke. Nah, ini matriks M-nya ini ya 3, 4, 6. Ini sesuai soal. Nah, ingin diurutkan di kolom berapa? Kalau misalnya dari sesuai soal sih kolom kedua. Berarti kolom kedua. Nah, vektor V-nya berarti 4, 7, 11, 9. Sama ya, 4, 7, 11, 9 sama. Nah, vektor yang sudah diurutkan. Vektor ini nanti diurutkan pakai algoritma tersebut. Jadi 4, 7, 9, 11. Ascending ya. Gitu. Jadinya dari terkecil ke terbesar gitu. Lalu vektor yang berisi indeks tersebut, nah vektor ini berisi indeks yang dasarnya itu vektor urut gitu. Misalnya nih 4 ini sebelum diurutkan itu pada indeks keberapa? 0. 7 juga sebelum diindekskan pada 0 juga. 9 ini pada indeks berapa sebelum diurutkan? Kalau sudah kan nih indeks ke 0, 1, 2 ya, indeks kedua. Tapi sebelum ini berapa? 3, 11 berarti ke. Nah, nanti V indeks ini sebagai dasar pengurutan matriks N berdasarkan tadi kolom kedua. Berarti diurutkan berarti 4, 7, 9, 11. Sebelumnya itu kan 4, 7, 11, 9. Gitu. Lanjut ke PHP-nya yang nomor 1 PHP. Dan ini kan pakai Java, kita sekarang pakai PHP. Gitu. Ini sama ya, sama persis sudah. Kalau secara algoritma sama, tapi mungkin berbeda secara sintaks doang. Gitu. Hampir sama, saya samakan. Mungkin saya akan merun saja di Chrome tersebut. Misalnya ini localhost ya, PBO praktikum. Misalnya ini UAS pas soal 1 itu kita main kelasnya. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Ini kita berdasarkan urut kedua. Pada kali ini kan kalau PHP, kalau kita memakai PHP admin, kita nggak bisa mengambil inputan dari user gitu, harus pakai HTML itu untuk kalau inputan, kecuali kalau memakai VS Code. Kalau pakai VS Code bisa input, tapi kalau misalnya pakai SAMPP atau local host tersebut nggak bisa, harus pakai HTML setahu saya gitu. Lanjut ke soal yang kedua. Kita lanjut soal kedua. Kita clear terlebih dahulu. Soal kedua, saya akan melakukan share terlebih dahulu. Soalnya terlebih dahulu supaya memahami. Jadi itu soal kedua itu ada buat aplikasi data sederhana. Itu ada nama universitas tersebut. Itu buat static variabelnya, static method, setter getter.
Masukkan data mahasiswanya itu ada NIM, nama, alamat, jurusan. Ini ada tentuannya kalau 61 itu biologi, 61 matematika, 62 biologi dan seterusnya. Lalu ntar setelah memasukkan satu data, nanti sistem akan melakukan menanyakan terlebih dahulu mau masukin data lagi atau tidak. Kalau mau masuk, ya kalau tidak, ntar tekan T atau input T. Kalau user Y berarti mau input lagi. Lalu desainlah aplikasi tersebut dengan konsep enkapsulasi, konstruktor, inheritance. Setelah itu implementasikan kelas tersebut dengan membuatkan program sederhana yang memiliki fasilitas entry data mahasiswa dan melihat daftar mahasiswa yang telah diinput atau telah dimasukkan. Langsung kita ke programnya, Java terlebih dahulu. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang warga universitas. Ini saya membuat kelas warga universitas sebagai parent class-nya kalau di inheritance gitu. Parent class-nya atau super class-nya biasanya. Parent class, super class hampir sama. Ini ada atribut nama, alamat, konstruktor ini juga ada. Parameter nama, alamat nanti diinputkan ke variable instance-nya, gitu. Ada setter getter-nya, gitu. Atau enkapsulasinya tadi. Jadi ini dari sini aja ini sudah memuat ya. Memuat tadi yang soal tadi ada enkapsulasi, konstruktor, dan inheritance gitu. Lalu saya membuat subkelasnya atau child kelasnya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa ini menurunkan atau warga universitas ini akan mewarisi ke kelas mahasiswa itu atributnya itu dan atribut atau metodenya itu NIM jurusan. Nanti ada konstruktornya juga. Nanti akan dimasukkan ke super, artinya ini masukkan konstruktornya ke dalam konstruktor parent class-nya atau super class-nya. Baru NIM-nya ini akan dimasukkan ke atau generalisasinya gitu. Generalisasi atau penjelasnya lagi terhadap kelas mahasiswa. Ini setter getter-nya hampir sama. Lalu saya akan menjelaskan kelas universitas. Nanti kelas universitas ini saya import array-list-nya terlebih dahulu karena kita memakai array buat perkumpulan mahasiswanya gitu. Jadinya di dalam satu universitas itu mempunyai banyak mahasiswa. Jadinya saya pakai array-list. Ini static variabelnya. Static variable itu nama universitas tersebut. Privat mahasiswanya itu tipe datanya itu array-list. Jadinya ntar ada banyak gitu. Ini increment ID. Incremental ID ini jadi kalau memasukkan data, nanti ID-nya itu otomatis gitu. Otomatisnya 1 gitu. Nanti kalau mau input lagi 2 ID-nya 3 gitu. Contoh saja. Contohnya sederhana. Jadi kalau konstruktornya ini seperti biasa ya. Nanti parameternya itu ada nama universitas gitu. Ini this incremental ID ini kita mulai dari 1 gitu. Karena kalau misalnya universitas itu kita membuat objek gitu. Jadi 1, mulainya dari 1 gitu. Ini setter getter-nya. Ini add mahasiswa. Gitu. Atau menambahkan mahasiswa gitu ke dalam kumpulan tadi nih, array list tadi. Kumpulan mahasiswa tersebut nanti masukkan. Nah, setelah dimasukkan nanti incremental ID-nya itu nambah jadi 2, jadinya mahasiswa selanjutnya kalau mau diinputkan itu dapat NIM yang kedua gitu. NIM 2 gitu. Nanti NIM setelah diinputkan masuk yang kedua, nanti mahasiswa berikutnya diinputkan dapat yang ID yang ketiga. Ini remove bisa mau menghapus mahasiswa gitu di dalam kumpulan tadi array-nya. Ini get-nya, get total. Ini get-nya itu berapa? Total mahasiswanya itu semua itu berapa? Getter ya atau enkapsulasi. Ini display-nya. Nanti ini mahasiswa keberapa, NIM-nya itu berapa, namanya berapa, alamatnya, jurusan itu apa. Lalu kita ke main kelasnya seperti berikut ya. Ini nanti sistem akan meminta inputan dari user, nama universitasnya itu apa,
gitu kan. Lalu nih student ini get incremental ID, jadinya ambil dari kelas tadi 1. Nih. Terus ini input namanya, address-nya, major-nya gitu. Kalau 61 itu nanti diubah ke matematika, 62 biologi, pakai sweet case ya ini ya. Seperti biasa. Nah, setelah diinputkan, baru nanti akan dimasukkan ke dalam kumpulan tadi, array list tadi yang terdapat di kelas universitas tadi, objek universitas gitu. Add mahasiswa, ini membuat objek new mahasiswa, itu kan nih string value atau ini mengubah dari integer ke string gitu, karena tadi membuat pakai string ya, name-nya tadi. Tapi incremental ID-nya kan tadi kan pakai integer gitu, tapi kita ubah ke string atau casting gitu, casting tipe data. Terus ini nama, address, major-nya ini sama. Nah, setelah diinputkan, sistem akan minta apakah mau input lagi gitu. Kalau mau ya pencet Y, kalau enggak N. Input next line-nya buat input manual. Nah, kalau N itu berarti nggak mau kan. Nah, kalau N berarti sistem akan tidak akan menginput lagi gitu, tidak akan melakukan input form lagi seperti di sini. Langsung dia melakukan print atau menampilkan data-data yang mahasiswa yang telah diinputkan gitu. The total of input student data is, misal totalnya berapa gitu yang telah diinput. Student datanya ini berapa, student datanya ini apa gitu, nanti di display. Kalau sudah break, berarti break ini keluar dari looping while-nya gitu. Langsung saja kita run saja. Oke, misalnya kita buat universitasnya apa ya? Universitas Airlangga misalnya. Universitas Airlangga. Data. Nah, student ID 1 ini berapa? Karena belum ada kan. Karena kita baru membuat objek mahasiswa tersebut. Nah, jadinya ini mahasiswa pertama dengan dapat ID 1 gitu, increment. Jadinya otomatis gitu, kita nggak usah input lagi. Input student name-nya misalnya Yohanes. Alamatnya Bekasi misalnya. Majornya misalnya saya misalnya teknik informatika 65 misalnya. Nah, apakah do you want to add another input gitu? Apa mau input lagi? Misalnya saya mau input lagi, yes. Nah, nanti increment gitu. Jadi mahasiswa selanjutnya itu dapat ID yang kedua, increment gitu. Otomatis ya, kita nggak usah input lagi. Kita mahasiswa yang kedua misalnya Alexander. Alamatnya misalnya Surabaya. Input major, misalnya majornya itu dia mau apa ya, matematika misalnya, berarti 61. Nah, do you want to add another input? Berarti no. Misalnya saya nggak mau lagi gitu, udah 2 aja cukup. Berarti udah. Nah, nanti ini infonya ini berarti ini sistem nanti akan berhenti, nggak bakal minta input ulang lagi gitu. Input mahasiswa lagi, jadinya langsung melakukan display infonya, yang info student data tersebut yang telah diinputkan saya tadi. Yes. Mahasiswa 1 itu tadi name-nya itu 1, namanya itu Yohanes, alamatnya Bekasi, teknik informatika. Lalu mahasiswa kedua itu name-nya 2, Alexander Surabaya dan Malang. Gitu. Ini program sederhananya. Kalau kita lihat di PHP hampir sama. Sebentar saya baca. Di PHP sama ya, ada mahasiswa, ada tes main, hampir sama lah gitu kalau di PHP. Ini untuk program PHP-nya hampir sama seperti Java. Cuma beda-beda sintaks doang sebenarnya. Gitu. Hampir-hampir sama gitu.
Langsung kita run saja. Misalnya kita soal kedua ya sekarang. Kita tes main gitu. Main kelasnya itu. Nah, ini kita pakai nilai default ya. Lagi-lagi kalau misalnya kita pakai SAMPP ini kita nggak bisa mengambil input manual gitu. Kita harus pakai HTML. Nggak bisa kayak Java tadi. Kecuali kalau pakai VS Code itu bisa gitu. Ini baru information student ini apa? Satu doang karena kita inputnya satu aja gitu defaultnya karena terlalu banyak nanti. NIM 1, Yohanes, Bekasi, Matematika. Karena tadi saya input nih manualnya itu jurusan Matematika. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa komen di bawah gitu, atau mungkin saya ada salah sintak atau salah algoritma mungkin bisa dikoreksi di bawah gitu. Oke, terima kasih Pak Farid dan teman-teman yang semuanya telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam.